Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Perkenalkan, nama saya Dandi Galang Pambayun, CGP Angkatan 9, SDN Beringin Kencana 2, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Suparno selaku fasilitator dan Bapak Sidik Oktaviandi selaku pengajar praktek. Izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selengkapnya selamat menyaksikan. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang selama ini yang saya lakukan yaitu 1. Teacher Center, di mana pembelajaran hanya berfokus pada guru tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. Selain itu, saya hanya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan ataukah tidak, karena fokus utama saya lebih ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. 2. Metode yang monoton. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar karena guru menggunakan metode belajar yang monoton, hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. 3. Kurangnya paham karakteristik murid. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. 4. Berorientasi pada nilai. Biasanya saya hanya melihat nilai dari satu aspek saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil, sehingga saya pun sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. 1. Aspek pembelajaran yang meliputi kognitif, efektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. 2. Murid sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode, model pembelajaran, dan media yang tepat. 3. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. 4. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, segala ketulusan hati, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. 5. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 6. Guru harus menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 7. Saya harus menghargai setiap karakter murid, yang mana memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. 2. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 menurut Ki Hajar Dewantara, meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep yang memerdekakan murid. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi muridnya, baik dari perkataan maupun perbuatan.
sampaikan. 4. Selanjutnya saya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Apa yang sudah saya sampaikan, maka saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pendidikan sejatinya adalah melayani peserta didik dengan ketulusan. 2. Mendidik adalah menuntun siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. 3. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga membentuk budi pekerti luhur dalam jiwa peserta didik. Demikianlah hasil paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.